Jadi banyak sekali hal-hal manajemen yang salah, administrasi yang salah, yang saya nggak pernah tahu dulunya. Nah, tapi setelah ini kayak kuliah sama auditor nih Pak Saudara. Kayak kuliah, kita dengerin, dia udah ngerti. Ahok, Basuki Cahayapurnama, hadapi saya Ahok, hadapi saya. Tak usah menggunakan massa, tantang saya, siapkan Anda di Hotel Indonesia Bundaran HI. Dan siap menghadapi Anda, ya. Kalau tahu Imam Supriyadi adalah auditor BPK yang pernah memeriksa Anda. Dan jawaban dari si Ahok itu kadang-kadang A, kadang-kadang B, tidak konsisten. Nah ini yang kelihatan sekali bahwa kasus Rumah Sakit Sumber Waras dia harus bersalah. Ketika dia bilang transaksinya malam hari, dia bilang nggak lagi. Bilang bayar cash, nggak lagi tunai dengan cara bagaimana. Bayangkan tunai dengan uang miliaran itu berapa truk, itu aja udah nggak bisa kejawab ya. Alat-alat bukti untuk mengadili Ahok ini sudah lebih dari cukup. Hanya karena ada penyelidikan proses di KPK yang sesat lah, maka dia sekarang itu dianggap orang baik. Padahal dia itu sebetulnya orang yang bermasalah, yang tidak qualified dan punya masalah-masalah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas dugaan berbagai korupsi Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hingga saat ini, tidak terlihat upaya serius dari KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal dugaan korupsi tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi pula merugikan negara triliunan rupiah, serta alat-alat bukti untuk sebagian kasus tersebut telah lebih dari cukup, ujar Marwan Batubara. Karena alat-alat bukti untuk mengadili Ahok ini sudah lebih dari cukup. Hanya karena ada penyelidikan proses di KPK yang sesat lah, maka dia sekarang itu dianggap orang baik. Padahal dia itu sebetulnya orang yang bermasalah, yang tidak qualified dan punya masalah-masalah hukum. Ini harusnya rakyat supaya paham. Dan untuk para pendukung Ahok, saya ingatkan, Anda harus membuka hati. Jangan cuma menerima ini jagoannya harus jadi. Padahal tidak tahu sebetulnya orang ini bermasalah. Coba buka hati, dan saya sudah sampaikan berkali-kali. Menurut Marwan, dugaan korupsi Ahok lahan Rumah Sakit Sumber Waras atau RSSW, apalagi berdasarkan audit yang dilakukan BPK, temuan-temuan berupa pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut sudah material dan lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan. Hanya karena sikap pimpinan KPK yang kami anggap sangat menyimpang dan melindungi Ahok, maka kasus tersebut dihentikan. Jelas Marwan, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 mengungkap terdapat 70 temuan senilai 2,16 triliun yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai 442,37 miliar, potensi kerugian daerah senilai 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai 3,23 miliar, administrasi senilai 469,51 juta, dan pemborosan senilai 3,04 miliar. Sebenarnya banyak keanehan lain yang dapat dikategorikan sebagai manipulasi dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi lahan RSSW ini dan dapat ditelusuri dengan gamblang dalam laporan BPK. Dengan demikian, sebenarnya cukup mudah bagi KPK untuk menuntaskan kasus ini sepanjang ada niat baik untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Jadi banyak sekali hal-hal manajemen yang salah, administrasi yang salah, yang saya nggak pernah tahu dulunya. Nah, tapi setelah ini kayak kuliah sama auditor nih Pak Saudara. Kayak kuliah, kita dengerin, dia udah ngerti. Oh gila juga ya, ternyata administrasi DKI ini buruk sekali. Baru saya ngerti. Makanya saya baru mulai ngerti, wah ini dikadalin nih kita nih Israel ini. Ahok, Basuki Cahayapurnama, hadapi saya Ahok, hadapi saya. Tak usah menggunakan massa, tantang saya, siapkan Anda di Hotel Indonesia Bundaran HI. Dan siap menghadapi Anda, ya. Kalau tahu Imam Supriyadi adalah auditor BPK yang pernah memeriksa Anda. Dan jawaban dari si Ahok itu kadang-kadang A, kadang-kadang B, tidak konsisten. Nah ini yang kelihatan sekali bahwa kasus Rumah Sakit Sumber Waras dia harus bersalah. Ketika dia bilang transaksinya malam hari, dia bilang nggak lagi. Bilang bayar cash, nggak lagi tunai dengan cara bagaimana. Bayangkan tunai dengan uang miliaran gitu berapa truk, itu aja udah nggak bisa kejawab ya. Saya menulis buku di 2017 dan sudah melaporkan kasus Ahok itu minimal ada 8 ke KPK. Tanggal 17 Juli 2017
Tapi oleh KPK itu tidak pernah diperhatikan. Sudah berulang-ulang saya sampaikan, Ahok ini bukannya pantas untuk dipromosi menjadi pimpinan BUMN, tapi lebih pantas itu ditangkap untuk diadili.